Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama dengan saya, orang ganteng, hanya di channel Eksperimen Sains, channel yang bagus buat para guru, dosen, mahasiswa, mahasiswi, siswa, siswi, dan buat semuanya. Tapi sebelumnya, agar apa yang Anda dapat di channel ini halal dan barokah, maka Anda harus membeli channel ini. Bukan dengan uang, tapi membelinya dengan like, kemudian subscribe, dan tekan tombol lonceng, kemudian tulis komentar di bawah ini yang baik ya, kemudian di share atau dibagikan. Mudah-mudahan apa yang didapat di sini halal dan barokah buat Anda. Silahkan tulis komentar di bawah ini. Silahkan. Mari kita lanjutkan view pembahasan sebelumnya, yaitu listrik statis bagian ke-1. Sekarang kita bahas listrik statis bagian kedua. Kita sekarang bahas yaitu mendapatkan muatan listrik pada benda dengan menggosok. Oke ya. Nah, perhatikan kedua gambar ini, yaitu plastik dan kain wol. Plastik ini bermuatan netral dan kain wol juga bermuatan netral. Oke, paham ya? Nah, oke, kita gosok-gosok kain wol dengan plastik. Kita gosok. Apa yang terjadi setelah kain wol digosok-gosok dengan plastik? Nah, plastik yang digosok-gosok dengan kain wol, maka plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron kain wol berpindah ke plastik. Nah, sudah paham ya? Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Yang tadi sudah bisa dipahami ya. Nah, sekarang perhatikan yang kedua ini, mendapatkan muatan listrik pada benda dengan menggosok. Ya, bagian kedua ya. Karena tadi sudah dipahami, sekarang perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar kaca dengan kain sutra. Kaca ini bermuatan netral dan kain sutra juga netral. Oke, kita gosok-gosok. Kita gosok-gosok. Apa yang terjadi? Kain sutra digosok-gosok pada kaca. Nah, kaca yang digosok-gosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif karena elektron kaca pindah ke kain sutra. Jadi kebalikan yang tadi ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah induksi listrik. Perhatikan gambar yang pertama. Jumlah proton sama
dengan jumlah elektron, maka muatannya netral. Sedangkan gambar yang kedua, jumlah proton lebih banyak daripada elektron, maka muatannya positif. Jadi, apa yang terjadi pada muatan benda netral ketika didekati dengan benda bermuatan positif? Kesimpulannya, induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Paham ya? Setelah kita pahami cara mendapatkan muatan listrik dengan menggosok, sekarang bagaimana mendapatkan muatan listrik negatif pada benda dengan induksi. Perhatikan gambar yang pertama. Jumlah proton dengan elektron sama, maka muatannya adalah netral. Sedangkan gambar yang kedua, proton lebih besar daripada elektron, maka muatannya menjadi positif. Perhatikan bumi yang mentransfer atau yang memindahkan elektron kepada gambar positif. Maka yang tadinya gambar positif ini menjadi bermuatan negatif. Jadi, benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Sampai di sini paham kan? Oke. Setelah Anda memahami mendapatkan muatan listrik negatif benda dengan induksi, sekarang kita bagaimana mendapatkan muatan listrik positif pada benda dengan induksi. Perhatikan gambar yang pertama. Itu proton dengan elektron jumlahnya sama, maka muatannya netral. Sedangkan gambar yang kedua, elektron lebih besar daripada proton, maka muatannya negatif. Perhatikan bumi. Jadi yang muatan negatif ini memindahkan elektron ke bumi, maka yang gambar negatif menjadi bermuatan positif. Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan positif. Kesimpulannya, jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis benda yang menginduksi. Paham kan? Iya. Setelah paham cara mendapat listrik dengan cara induksi, sekarang bagaimana mendapatkan muatan listrik negatif pada benda dengan menyentuh. Perhatikan gambar yang pertama, itu netral, kemudian gambar yang kedua adalah negatif. Disentuhkan kepada yang netral, negatif, maka yang tadinya netral akan bermuatan negatif. Jadi, benda netral bila disentuhkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan menjadi bermuatan negatif. Ya, bisa dipahami ya? Nah, bagaimana cara kita menjelaskan ketika benda netral bila disentuhkan pada benda bermuatan negatif, maka benda netral tersebut menjadi bermuatan positif. Ayo coba bagaimana menjelaskannya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan sains kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar terbaik Anda. Terima kasih sudah setia di channel kami. Jangan lupa tonton video sebelumnya dan selanjutnya agar bisa dipahami karena saling berhubungan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.